Halo teman-teman, pembahasan kali ini tentang berita yang sedang viral, yaitu Vena Melinda dengan Ferry Irawan, di mana pemberitaannya mereka ada KDRT di dalam rumah tangga yang sudah dilakukan Ferry Irawan terhadap Vena Melinda. Kejadiannya di Kediri. Nah, Kediri, kembali kepada diri sendiri. Kalau selama ini yang ditayangkan di konten YouTube-nya begitu mesra, setelah saya prediksi kemarin malam itu sebenarnya rumah tangga mereka ini tidak semesra itu ya. Mengapa begitu? Dikarenakan ya mereka berdua memiliki karakter yang sama-sama keras ya. Vena Melinda ini orangnya keras kepala, juga mendominasi dalam rumah tangga. Ferry-nya juga begitu. Hanya saja Ferry-nya itu kalau dalam hal masalah pekerjaan dia low profile. Kalau masalah pekerjaan low profile, sehingga ya agak kurang cekatan kalau dalam hal masalah pekerjaan. Nah, kemarin itu sebenarnya sudah saya prediksi mereka berdua itu. Kebetulan ada wawancara Zoom dengan pihak Hot Show dari SCTV, tapi saya nggak tahu entah tayang atau tidak, dan jam berapa tayangnya saya kurang tahu. Nah, makanya di sini saya sekedar mengulas saja apa yang sudah saya prediksi kemarin malam tentang mereka berdua ini berpotensi untuk bercerai. Potensinya sangat besar sekali, dan juga berpotensi perkara ini akan lanjut terus terhadap KDRT-nya itu ya. Perkara KDRT akan berlanjut terus. Peluangnya untuk lanjut itu 75%. Karena di sini kan masih prediksi. Jadi peluangnya untuk lanjut itu 75%, tergantung dari pihak Ferry Irawan dan tim kuasa hukumnya bisa nggak melobi dari pihak Vena Melinda. Nah, jadi kemungkinan kecil sekali untuk dicabut perkara ini. Tapi yang namanya kemungkinan kecil kan masih ada celah. Tinggal bagaimana pihak dari Ferry Irawan ini bisakah menembus celah kecil tersebut untuk melobi dari pihak Vena Melinda. Kalau dari karakter Vena Melinda ini orangnya keras, juga A ya A, B ya B, makanya di sini saya prediksinya hasilnya juga seperti itu. Sulit untuk dicabut. Tidak ada keinginan untuk mencabut. Ya tinggal gimana caranya aja kubu Ferry Irawan ini bisa melobi nggak dari pihak timnya Vena Melinda dan Vena Melinda sendiri. Nah, sebenarnya Vena Melinda dengan Ferry Irawan ini sebelum menikah juga pernah saya prediksi jika rumah tangga mereka nanti ada gonjang-ganjing. Nah, gonjang-ganjing ini ya tergantung mereka berdua bisa nggak menyelesaikan perkaranya. Kalau tidak bisa ya bisa berakibat buruk. Kalau bisa ya mungkin akan bisa ke arah yang lebih baik lagi. Cuman kemarin itu saya prediksi kayaknya akan berakhir ke perceraian. Terus mereka berdua ini sebelum menikah, Vena Melinda ini sudah banyak mendapat nasihat-nasihat dari netizen, dari keluarganya, dari anak-anaknya. Tapi nggak terlalu dihiraukan. Kenapa begitu? Salah satunya karena sudah bucin ya, cinta berat pada Ferry Irawan. Yang kedua karena memang karakter Vena Melinda terlalu percaya diri dengan apa yang dipikirkannya dan yang diyakininya. Makanya ketika ada masukan-masukan dia kurang bisa menerima. Dia lebih percaya pada pemikirannya, lebih percaya jika Ferry tidak seburuk yang diberitakan, juga lebih percaya pada keyakinannya bahwa Ferry bisa berubah di tangannya. Tapi sayangnya yang namanya karakter itu sulit untuk diubah. Dan untuk Ferry-nya ini juga begitu, track recordnya kalian pasti tahu sendiri ya, di media sosial sudah diberitakan yang ada tersangkut ini, kena kasus ini dan lain sebagainya. Juga sudah menikah berulang kali, dan tentunya perceraian itu harusnya dilihat juga oleh Vena Melinda. Kenapa dari istri pertama bercerai? Kenapa dari istri kedua bercerai? Kenapa dengan ini yang pada akhirnya seharusnya bisa menjadikan pertimbangan sebelum menikah. Tapi ya begitulah, ceritanya cinta tiada habisnya kata si pakai. Dan Vena Melinda ini dibutakan oleh cintanya. Apalagi Ferry ini kalau mendekati seorang perempuan tuh manis sekali kata-katanya, lemah lembut, santun dan lain sebagainya, sehingga mampu menggetarkan jiwa
Vena Melinda. Kemudian kemarin itu saya juga ditanyain bagaimanakah nasib Vena Melinda ke depannya. Bercerai, kemudian kasusnya kemungkinan lanjut, walaupun masih ada celah untuk bisa berdamai, tapi celah itu sedikit sekali. Yang ketiga, ada trauma untuk menikah lagi. Vena nantinya akan lebih berpikir bagaimana hidup lebih harmonis dengan anak-anaknya, dengan keluarga kecilnya, juga lebih fokus pada kegiatan sosial. Kalau saya prediksi tadi malam seperti itu. Dan bagaimanakah perasaan dari Ferel? Ferel geram, marah besar, dan menginginkan ibunya untuk segera mengurus perceraian. Terus sikap dari Atalah juga demikian. Dia menghendaki ibunya untuk segera bercerai dikarenakan yaitu untuk apa dipertahankan rumah tangga yang seperti itu, apalagi ibunya kan sudah mapan, sudah mandiri, untuk apa memberati atau untuk apa menggenggam sebuah suami menggenggam sebuah suami yang notabene lebih senden kayu jati kepada Vena Melinda, lebih bersandar hidupnya kepada Vena Melinda. Nah, seperti itulah teman-teman prediksi saya. Untuk Vena Melinda ini akan ada trauma jika ingin menikah lagi. Jadi perlu healing, perlu terapi kejiwaannya agar kedepannya bisa lebih bagus lagi. Dan dalam rumah tangga mereka ini, waktu saya prediksi kemarin, ada perkiraan, yang namanya prediksi kan belum pasti teman-teman ya, ada perkiraan pihak ketiga masuk di dalam rumah tangga mereka. Walaupun perkiraan pihak ketiga ini masih mengawali sebuah pertemanan, belum menjalin sebuah hubungan yang bagaimana gitu, masih mengawali sebuah pertemanan yang pada akhirnya mungkin diketahui dan akhirnya terjadilah pertengkaran di dalam rumah tangga. Kemudian kenapa bisa begitu? Bagaimanapun Vena Melinda ini juga sebenarnya melihat track recordnya Ferry di dulu-dulunya itu seperti apa. Makanya dia selalu protek kepada Ferry, dan Ferry-nya ini yang namanya seseorang terlalu diprotek kan pada akhirnya juga memberontak. Karena nggak bisa dipungkiri mereka ini sama-sama keras. Vena Melinda juga mendominasi dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keputusan. Sedangkan Ferry di sini kan awalnya kayak menyabar-nyabarkan diri karena dia mungkin menyadari kalau dia ibaratnya bersandar hidup, tapi lama-kelamaan pada akhirnya sifat asli itu muncul. Ya, terjadilah gonjang-ganjing di dalam rumah tangganya yang kurang harmonis itu, walaupun dalam tayangan YouTube seolah-olah mereka baik-baik saja, seolah-olah harmonis. Makanya ketika di Kediri ditunjukkan dirimu ini yang seperti ini. Kalau kalian sering baca-baca berita, presiden-presiden di negara Indonesia ini nggak ada yang berani ke Kediri. Dikarenakan apa? Kalau kepemimpinannya nggak benar, bisa kena tuah. Kecuali kalau merasa saya sudah adil, saya sudah benar, mungkin berani ke Kediri. Tapi kalau masih merasa ada kekurangan, ada ketidakadilan yang sudah dipimpinnya, lebih nggak berani ke Kediri. Dikarenakan itu Kediri itu ada tuah, dan di Kediri inilah kerajaan tuah di Jawa Timur, dan di Kediri inilah Sri Jayabaya, seseorang yang selama ini prediksinya masih kita percayai akan terjadi, dan memang banyak yang terjadi, berdiam di situ. Nah, kalau kalian ke Kediri jangan lupa ke petilasan Eyang Jayabaya. Bagus sekali energinya ya teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman gonjang-ganjing Vena Melinda dengan Ferry Irawan. Lebih ke karena kesalahpahaman, lebih ke karena sifat mereka yang sama-sama keras, lebih ke karena Vena Melinda yang mendominasi, sedangkan Ferry Irawan sudah ibaratnya setelah dia bersandar kepada Vena Melinda, sudah bertahan untuk bersabar, pada akhirnya muncul sifat aslinya dan terjadilah seperti itu. Saya kira ditonjok dikarenakan hidungnya kan yang berdarah, nggak taunya dihimpit dengan kepala Ferry Irawan. Ya, puji syukur Vena Melinda bisa melepaskan diri. Kalau tidak bisa melepaskan diri, apa jadinya? Karena yang dihimpit itulah hidung, tempat kita bernafas. Tentunya bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Harapan saya sih semoga mereka berdua cepat kelar masalahnya. Kalau cerai ya cerai saja, nggak usah dipertahankan, karena memang kondisi yang seperti ini akan sulit
bertahan, dan jika bertahan pasti akan menyulitkan dirinya sendiri masing-masing. Ya karena apa ya? Seharusnya menikah itu bisa dipikirkan lebih matang lagi, jangan terlalu gegabah, jangan mudah percaya, harus lihat sejarah histori mengapa dia dulu bercerai karena apa. Seperti itulah teman-teman. Jadi ya saya nggak menyalahkan A dan B, karena sebenarnya kedua orang ini ketika memutuskan untuk menikah sudah tahu risiko yang harus dijalani ke depannya, karena histori dari sejarahnya kedua orang ini juga seperti itu. Harusnya lebih jeli lagi, lebih melihat masa lalu kedua-duanya sebelum memutuskan untuk menikah. Dan ibaratnya seperti ini ya, keras kepala itu boleh, tapi tetap bergunakan nalar dan telinga dan mata ini untuk menyaring nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh keluarga, oleh anaknya, oleh netizen. Karena orang memberi nasihat itu sebagai bentuk rasa sayang. Tapi ya begitulah, kalau sudah dibutakan oleh cinta, dibutakan oleh kata-kata manis, masa lalu yang bertahun-tahun yang sudah tersebar di media sosial tidak dihiraukan lebih baik. Seperti itu teman-teman, saya nggak memprediksi di sini karena tadi malam sudah saya prediksi, yang saya jelaskan seperti itu intinya, dimana ada dugaan masuknya pihak ketiga dalam rumah tangga, tapi di situ masih memulai sebuah pertemanan atau memulai sebuah PDKT, belum menjalin sebuah hubungan kayaknya ya, masih memulai, tapi di sini sudah ada dugaan-dugaan atau salah penafsiran yang pada akhirnya berantem hebat di Kediri itu. Tapi sebenarnya pemicunya bukan itu saja, memang karakter mereka ini sama-sama keras. Vena Melinda keras, orangnya percaya diri, orangnya mendominasi, sedangkan Ferry ini orangnya juga keras, merasa sebagai iman, merasa sebagai kepala keluarga, merasa disepelekan, dan juga kalau masalah pekerjaan Ferry ini low profile, kurang gercep ya, kurang rajin seperti itu. Tentunya hal ini juga membuat kekesalan pada Vena Melinda. Dan si Ferry-nya juga kesal karena merasa sudah nggak dihargai sebagai seorang laki-laki. Seperti itu intinya, salah dua-duanya. Kalau di sini mencari jodoh ya harus dipikir matang-matang. Kenapa saya bilang salah dua-duanya? Ya karena mereka berdua sudah tahu track recordnya, sejarah masa lalunya seperti apa. Kenapa masih saja nekat untuk melanjutkan ke sebuah pernikahan, padahal anaknya sudah nggak setuju, keluarganya sudah ngasih masukan, netizen juga sudah ngasih masukan, tapi masih lanjut saja. Tentunya sudah harus mau menerima resiko-resikonya ketika melangkah dalam sebuah hubungan rumah tangga. Seperti itu teman-teman, jadikan semua ini sebagai pembelajaran buat kalian-kalian yang akan menikah. Jangan dibutakan oleh cinta, karena cinta itu manisnya sesaat. Kalau berumah tangga akan muncul masalah-masalah yang harus dihadapi. Makanya carilah ketulusan cinta yang benar-benar tulus dalam mencintai, tidak hanya menebeng hidup, tidak hanya melihat materi. Karena ketika seseorang itu mencintai dengan tulus, dia akan mau berkorban semaksimal mungkin untuk dirimu. Nah, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan ulasan yang lain.